Selamat sore. Oke, sekarang udah jelas Diana. Oke, ya. Ini pindah posisi, Pak. Tadi di belakang, Oke, sip, sekarang sip. ke depan. Oke, baik. Saya coba add Pak Niki dulu ya, Pak ya. Jadi beliau sudah bergabung. Oke, silakan. Selamat sore, Sore, Sore. Wow, akhirnya. sore Selamat Pak sore. Niki. Wah, Pak saya salah Julius. kostum. Dari sini pakai kostum lari nih. Enggak, saya pakai kemeja kok. Oh, pakai kemeja. Sorry, saya pakai Topinya masker aja. soalnya lagi di kantor. Iya, kalau saya di ruangan jadi saya nggak pakai masker. Selamat sore Diana. Sore, Pak Niki. Akhirnya suara saya jelas ya, Pak ya? Gambarnya juga Iya, jelas ya? iya. Oke. Ini di Oke. ruang tamu kelihatannya ada sofa di Iya. belakang. Iya, Kalau betul, tadi Pak. di dapur. Tadi enggak Pak, tadi di kamar Pak. Jadi biar ini Oh, biar nggak ada backgroundnya, backgroundnya tembok. Tapi malah sinyalnya nggak bagus. iya. Iya, oke. Kira Pak Niki sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Lama sekali ya nggak ketemu Pak Julius kita. Iya Pak, terakhir kayaknya saya disuruh lari maraton sama Pak Niki. Ya, Waktu itu indeks kayaknya masih di 5 ribuan, sekarang tahu-tahu udah hampir 7 ribu, Pak. iya. Kayaknya hari ini kita ketawa-ketawa aja kan. Orang Oh Iya, benar, all time high gitu loh. Jadi nggak ada iya. yang perlu didiskusikan kelihatannya. hari ini Happy, banyak yang cuan, iya, semuanya happy. semuanya happy. Walaupun ada juga Diana yang nggak silahkan happy. dibuka. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore semuanya, Maybank traders dan Maybank investor ya. Terima kasih udah bergabung dalam live IG kita sore hari ini. Tema kita sore hari ini adalah peluang investasi saham di tahun macan air. Tapi tentunya kita tidak akan bahas feng shui ya Pak ya hari ini ya. Hmm. Ya, menurut suhu Pak Niki atau suhu Pak Julius enggak ya, teman-teman ya. Kita kita hari ini akan ya, kita akan ngobrol tadi udah di intro oleh Pak Niki ya gitu. Hari ini all time high ya. Kita nanti akan discuss lah apa yang jadi tren saat ini ya gitu sekaligus sharing-sharing gitu. Saya sih tentunya senang banget ya karena hari ini tentunya yang seperti yang saya jelaskan tadi di awal, saya ditemanin oleh tamu spesial ya, ada Pak Julius, Head of Retail kita, dan Pak Niki Hogan tentunya, yang bikin janjinya cukup lama ya Pak ya. Nggak bisa dadakan ngajak live Pak Niki Ya, ini. Iya ini kan? ini Gitu. kedua kali dengan Maybank Sekuritas ya. Iya. Iya, dan tentunya kita sih harapan kita supaya teman-teman semua stay tune sampai akhir karena kalau minggu kemarin kita dari Maybank Sekuritas kita itu bagi-bagi angpau ya. Hari ini kita akan bagi-bagi buku giveaway-nya langsung ya kan ditandatanganin sama Pak Niki nggak ya nanti ya? Boleh. Langsung ya kan, langsung ya kan. Ini yang penulisnya juga ada. Jadi ya benar-benar stay tune terus, dengerin lah gitu. Apa yang jadi petuah nanti ya. Jadi saran dari Pak Niki ya, dari senior-senior kita yang sudah lama di pasar modal ya. Nanti siapa tahu nanti pertanyaannya, giveaway-nya juga dari diskusi kita tuh. Ini sudah ada yang bilang mau gitu, Pak. Pasti banyak yang mau. 10 ya Pak Julius ya hari ini ya, Pak. 10 loh 10. teman-teman ya. 10 kalau giveaway biasanya cuma 2, 3 ini 10. Makanya karena kita memang masih dalam suasana Imlek ya. Angpaunya nggak cuma hanya uang dari Maybank Sekuritas tapi juga berupa investasi katanya dari mulut ke atas yang mahal. Ini juga. Oke, baik gitu ya. Sekarang kita mau mulai ya teman-teman ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu aja. Mungkin saya ke Pak Niki dulu ya Pak Niki. Kalau kita lihat nih ya Pak Niki ya gitu. Di tahun 2022 ini kan kita sudah mulai mengawali nih Pak Niki ke tahun 2022 ini. Kira-kira ada nggak sentimen-sentimen yang harus diperhatikan atau mungkin ada ya mungkin yang harus dicermati Pak Niki untuk kita sebagai investor ini? Silakan Pak Niki. Oke.
Terima kasih. Saya sebenarnya ini banyak kalau saya baca beberapa nama analis-analis handal join. Jadi saya rada minder kalau ngomong karena saya bukan analis sebenarnya. Jadi, ya, tapi ya udahlah, siapa tahu bisa memulai karir jadi analis junior. Merendah nih Pak Niki ya Pak Yulius ya. Tapi balik lagi ya, saya rasa kan kembali ya hari ini ternyata kita all time high, ya kan, dengan kondisi yang katanya masih belum pasti. Hari ini juga ada pengumuman bahwa Jabodetabek kalau itu jadi acuan masuk lagi ke PPKM level 3. Tapi kan nggak menutup akhirnya bahwa IHSG mencetak rekor baru lagi. Jadi cuma masalah waktu doang kelihatannya seperti itu. Kalau kita bicara soal sentimen, saya rasa kalau bicara global maupun Indonesia, sentimen paling utama ya paling soal COVID ya, soal varian barunya dan bagaimana antisipasi negara ataupun global terhadap itu. Tapi kalau kelihatannya kan banyak juga bacaan-bacaan yang berseliweran bahwa jangan-jangan ini adalah varian terakhir daripada pandemi. Mudah-mudahan gitu kan. Mudah-mudahan. Tapi di luar yang concern utama, fokus utama mengenai itu, saya rasa hal-hal lain mungkin masih kaitannya dengan tapering yang paling utama, sambil menunggu Amerika di sana, plus masih ada api dalam sekam perang dagang Cina dan Amerika seperti itu. Tapi sekali lagi ya kita tahu apapun yang terjadi global pasti akan berpengaruh ke kita. Kalau bicara soal tapering beberapa saat lalu, kalau saya mungkin orang yang melihat dari sisi yang lain, saya selalu melihat artinya kalau tapering artinya memang ekonomi sebenarnya sudah recovery. Kejutannya pasti ada pada saat tapering, tapi mestinya in the long run itu hal yang bagus bahwa balik lagi ekonomi sudah recover, tapering dilakukan supaya kembali ke kondisi normal gitu loh. Saya mungkin melihat dalam konteks seperti itu. Apa boleh buat Pak Julius, investor selalu optimis sih ngelihatnya. Lihatnya sisinya positif selalu sih. Mungkin itu Diana. Iya. Oke, baik Pak Niki. Terima kasih untuk insight-nya. Oke, mungkin dari Pak Julius mungkin ada yang mau ditambahkan Pak terkait kalau kita. Iya, kayaknya udah lengkap ya yang Pak Niki sampaikan. Tapi kalau kita lihat memang pasar kita ya, ketika berapa minggu yang lalu kan Amerika sempat drop ya, khususnya di Nasdaq ya, saham teknologi itu kan banyak yang turun signifikan, tapi salah satunya juga Facebook ya, Meta ya, itu kan kekayaan si Mark Zuckerberg itu kan sempat dropnya lumayan gitu ya, sampai berapa ribu triliun gitu. Nah, tapi yang aneh kemarin hari Sabtu saya iseng lagi buka, wah ini kok harga Bitcoin dan lain-lain kok naik nih. Ternyata kan ngerespon data di Amerika yang membaik gitu ya, pekerjaan gitu. Nah ternyata hari ini pun sentimen positif juga di IHSG. Jadi diharapkan ya moga-moga ini bagi-bagi angpaunya bisa panjang gitu ya. Nah tapi kalau saya mungkin nggak terlalu bahas fundamental, saya melihat perilaku investor kita ya. Perilaku investor kita itu makin kesini sebenarnya kan udah makin pinter ya. Istilahnya memang sekarang pengaruh sosial media itu sangat kuat sekali ya. Jadi kalau kita lihat banyak orang-orang itu mungkin beli saham karena ikut-ikutan gitu. Itu tren yang mungkin masih ada sampai beberapa waktu mendatang. Tapi kalau kita lihat sebenarnya sudah banyak edukasi-edukasi yang cukup banyak. Kalau kita bandingkan aja 10-20 tahun yang lalu, kita mau belajar saham itu susah gitu. Sekarang sebenarnya banyak ya akun-akun, salah satunya akun Emiten News itu, kasih informasi itu kan yang istilahnya objektif gitu ya, jadi nggak pesanan atau apa gitu. Nah ini yang mungkin buat para investor yang join di sini itu kita perlu supaya istilahnya melihat mana sih yang
kita bisa pilih sebagai itu apakah berita ataukah berita yang diulang-ulang supaya ini sahamnya naik atau apa gitu. Apalagi sekarang ya, sekarang ini kan zamannya udah berubah. Kalau dulu tuh orang tuh ditanyain portofolionya sahamnya apa, malu-malu gitu ya. Sekarang trennya itu malah pamer porto gitu ya. Nah, tren-tren yang seperti ini yang lagi istilahnya lagi ngetren. Tapi kita sebagai investor kalau mau umurnya panjang gitu ya, umurnya panjang, kalau Pak Niki kan maraton ya. Maraton itu kan yang penting stabil ya Pak ya. Pak Niki udah bukan maraton lagi, udah ultra dan yang lain-lain gitu. Kita kan pengennya yang ajak gitu ya. Yang long term-nya tuh masih ada. Jangan sampai hari ini untung dapat saham ARA, tapi belinya cuma 10% dari portofolio, besoknya yang nyangkut lebih gede gitu. Kita pengennya lebih jangka panjang gitu. Jadi kalau saya ngelihat sebenarnya kalau dari segi ekonomi ya pasti selalu ada berita regional yang akan mempengaruhi kita. Tapi kembali lagi dari investor individu itu kan kita harus punya trading plan masing-masing yang cukup istilahnya cukup lengkap. Tahu entry-nya kenapa, exit-nya di berapa, jangan begitu nyangkut terus bingung cari berita di mana-mana. Jadi sebisa mungkin sebelum masuk kita sudah tahu beli jualnya itu karena apa gitu. Jangan sampai jadi investor kepepet itu. Kepepet karena butuh uang jualan, karena sahamnya ARB terus dia jadi bingung gitu. Jangan sampai gitu dia. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Julius. Nah, tadi kan Pak Julius sempat ngobrol tentang tren saat ini nih ya Pak ya, gitu. Ada yang lagi terkenal sekarang ini tuh ada yang namanya sunk cost fallacy nih Pak Julius. Bucin investasi. Nah, itu mungkin Pak Niki juga Pak Julius mendengar ya gitu. Jadi karena saking cintanya gitu ya dengan salah satu emiten gitu. Jadinya ketika emitennya itu mungkin sudah nggak prospek atau mungkin sudah memang itu, jadi nggak mau untuk ini gitu. Cut loss. Nah, kira-kira untuk menyikapi seperti itu bagaimana? Pak Niki atau Pak Niki dulu mungkin, nanti Pak Ili. Saya baru dengar istilah itu loh. Saya baru browsing Pak. Iya. Ada istilah itu. Tapi kalau bicara jatuh cinta sama sebuah emiten, saya nggak merasa itu hal yang salah ya. Artinya kalau saya memang suka, ya dalam pengertian kan kita bicara perusahaan kan. Perusahaan itu wah banget lah, tanpa menyebut nama gitu ya. Ada satu perusahaan yang emiten yang luar biasa, yang selalu bertumbuh dari tahun ke tahun, bagi dividen. Kalau tarik grafik harganya 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, kok perusahaannya terus bertumbuh, harga sahamnya juga bertumbuh. Ya kalau dalam saat-saat tertentu ternyata ada koreksi dan lain-lain, ya balik lagi, ya nggak apa-apa kalau saya dibilang bucin sama saham itu, sama emiten itu, ya emang saya cinta kok sama saham itu, sama perusahaan itu. Karena saking saya percayanya. Mungkin konteksnya dilihat dalam konteks yang seperti itu, bukan konteks yang gelap mata, oh perusahaannya, ya tadi dibalik cerita misalnya yang tadi Pak Julius sampaikan, oh dengar dari sana, dengar dari sini, beli, dan bucinnya tuh karena nggak mau cut loss, nyangkut deh nggak apa-apa, bucinnya seperti itu, ya rasanya itu hal yang salah. Tapi bucin terhadap saham tertentu perusahaan yang bagus, saya mah rasa sah-sah aja kok gitu loh. Oke, thank you Pak Niki. Pak Julius mungkin mau menambah. Iya, sependapat juga dengan Pak Niki. Jadi know what you buy ya, and buy what you know aja. Jadi kalau memang kan istilahnya kalau Warren Buffett malah bilang kalau seandainya kita yakin ya justru malah jangan diversifikasi gitu, fokus di situ. Betul. Tapi Warren Buffett kita tahu. Iya, Warren Buffett bucin sama saham Apple kan, kalau nggak salah kan. Hampir 50% portofolio dia di saham Apple. Bucin banget. Betul. Dia sama Apple, tapi nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah dengan itu gitu loh.
dan ternyata justru Apple yang memberikan keuntungan paling besar buat seorang Warren Buffett. Gitu. Betul. Gitu ya Pak Dan Julius. cuman PR-nya itu yang harus dikerjakan karena banyak orang beli terus PR-nya dilakuinnya di kemudian hari kalau nyangkut. Padahal yang benar kan kita sudah istilahnya ya kayak mau milih pasangan itu sudah tahu bobot bibit-bibitnya gitu, sudah dipelajari secara mendalam. Jadi kalau turun itu bukannya sebuah istilahnya resiko tapi peluang, karena dia tahu ini kalau Pak Lokehong kan suka bilang beli Mercy harga Avanza gitu ya. Nah pertanyaannya adalah kita sudah tahu belum harga si Avanzanya ini tadi. Kalau nggak tahu kan nanti jadi asal tebak-tebakan. Dan ini mungkin saya juga mau nanya nih Pak Niki. Pak Niki, kemarin saya tuh sempat belajar ya mengenai digital marketing. Ini agak nyerempet-rempet dikit mengenai perilaku ya. Sekarang kalau misalkan nih Diana atau Pak Niki lihat Instagram gitu. Instagram misalkan kita follow beberapa orang. Itu kan biasa kita scrollnya cepet ya. Katanya sekarang ini perilaku orang untuk istilahnya tetap stay di layar yang sama. Misalnya kita lihat satu post ini, itu cuma sebentar aja. Yang tadinya 15 detik katanya jadi cuma sekitar 3-5 detik. Jadi orang tuh kalau melihat gambar atau lihat berita itu cepat gitu. Nah, apakah hal ini ya, saya nggak tahu nih, belum ada penelitiannya juga. Apakah ini juga mempengaruhi perilaku investor? Yang dulunya kan orang tuh suka nyimpen saham gitu ya. Nah, apakah ini mempengaruhi para milenial itu untuk beli saham itu jangka pendek gitu? Jadi udah dapet ini dia ganti lagi. Makanya sekarang kan marak ya fenomena scalper di mana-mana gitu ya. Sebenarnya bagus sih buat omset sekuritas gitu ya. Tapi saya pengen dengar pendapatnya Pak Niki gitu. Apakah itu juga mempengaruhi orang itu yang dulunya investor sekarang jadi beralih ke trader gitu ya? Jadi men-scroll dengan cepat IG itu identik dengan para trader gitu ya. Saya rasa mungkin nggak persis seperti itu. Saya percaya ya tapi sekarang kita bicara begitu banyak medsos, akun YouTube, IG dan lain-lain yang berisi mengenai segala hal mengenai saham. Banyak banget. Kalau kita mulai buka akun sekarang, mungkin kita butuh waktu untuk memulai mendapatkan katakanlah followers dan lain-lain. Karena banyak banget pilihan. Jadi saya rasa para netizen yang melihat secara cepat ya pada akhirnya mungkin memang tergantung ya. Kalau saya berharap kalau saya di Emiten News sih postingan saya selalu dilihat dengan tidak di-scroll cepat karena saya mikirnya susah loh buat bikin konten itu gitu. Ya, artinya mengumpulkan data dan lain-lain ya memang disajikan untuk para followers lah supaya mendapatkan data informasi yang betul. Ya kalau yang scroll cepat nggak mendapatkan manfaat dari data itu ya salah sendiri juga gitu kan. Yang penting kita menyajikan harapannya ya orang mendapatkan manfaat dari data-data itu. Ya scroll cepat atau tidak mungkin karena dia follow-nya terlalu banyak Pak Julius. Dia follow akun yang hubungannya dengan saham mungkin ada 50, jadi mau nggak mau dia harus cepat. Ya mudah-mudahan dia berhenti pas di akunnya Emiten News misalnya seperti itu. Nah, sekarang atau di akun-akun yang dia merasa dia nyaman dengan datanya atau dengan informasinya. Okay. Pak Niki ada tips nggak buat teman-teman nih di sini? Sebenarnya ini dengan ramainya sosial media ya. Kalau dulu kan ya mungkin cuman ada Yahoo Group ya zaman saya dulu ya. Itu pun kita kasih filter. Sekarang nih wah, apalagi udah dipromotkan pakai sponsor, pakai IG Ads segala macam, jadi nongol terlalu banyak. Nah ini kadang yang suka menimbulkan noise ya buat para investor. Ada nggak sih Pak tips gimana supaya istilahnya, karena saya ini real ya, ini saya kalau ngobrol sama investor pun kadang suka bingung ya. Jadi hari ini dia ikut si A gitu,
pilih ABC saham A dia ikut. Nanti kalau di sini nyangkut dia cari B yang mungkin lagi bener gitu. Nanti ikut lagi cari C yang lagi bener. Jadi akhirnya mereka nggak punya pegangan. Saya selalu bilang sih ke mereka, kamu harus punya trading plan sendiri. Terlepas kamu lihat berita, lihat sana sini nggak apa-apa, tapi kamu harus punya apa istilahnya trading plan sendiri yang supaya nggak mudah diombang-ambing gitu. Nah, Pak Niki bisa nggak kasih tipsnya? Ini gimana? Apakah harus yang centang biru atau apakah gimana gitu? Saya udah apply beberapa kali centang biru belum dapat juga. Jadi saya nggak mau jadi patokan itu, nanti saya ditinggal. Tapi saya rasa balik lagi ya mudah-mudahan nggak perlu, walaupun saya kadang nggak setuju dengan namanya uang sekolah untuk saham gitu ya. Sama juga uang sekolah, oh gua salah ikut akun nih, akunnya ternyata ngejerumusin dan lain. Mudah-mudahan itu tidak pernah terjadi. Tapi balik lagi, saya rasa semuanya itu dimulai dari awal kan. Pada saat kita buka rekening saham, itu pada saat itu mestinya kita sudah tahu, seperti tadi disampaikan sama Pak Julius kan, kita tahu apa yang kita mau lakukan, apapun kan sebenarnya kan, apa yang mau kita lakukan sebenarnya. Artinya kalau memang saya mau invest, atau saya mau trading sekalipun, ya saya harus belajar salah satunya, atau dua-duanya. Nggak bisa saya buka saham tadi hanya gara-gara ikut-ikutan, FOMO lah, ini itulah, oh kata teman lah, dan lain-lain, dan akhirnya saya hanya follow, dan betul-betul hanya gelap mata ikut aja saham yang direkomendasikan. Apa yang bisa didapat dari itu sih? Apa sih kenikmatan daripada hanya sekedar keuntungan kalau kita hanya ngikut orang beli saham tanpa kita melakukan analisa, bukan keputusan hasil kerja keras kita. Cuman hasil ngikut-ngikut kayaknya uangnya nggak nikmat rasanya. Betul kan Diana? Uangnya nggak nikmat karena bukan. Tapi kalau kita lakukan analisa, kemudian kita putuskan kita beli saham itu, yang tadi pada nanya saham apa, saya nggak mau bocorin sahamnya. Tapi maksudnya kalau saya lakukan analisa itu dan akhirnya saham itu memberikan keuntungan, saya bangga dengan diri saya berbahagia bahwa analisa saya betul. Dan kalau salah, saya mungkin harus cari tahu dulu kenapa salah. Akhirnya kan seperti itu. Dan akhirnya itu proses belajar yang membentuk akhirnya menjadi seorang investor. Kalau sekedar ikut-ikutan tadi, hari ini ikut akun A, besok ikut akun B hanya untuk ikutin tipsnya dan lain-lain, mending tipsnya benar. Kalau benar masih nggak apa-apa Pak Julius. Setiap minggu untung dari A, B, C, D, E. Tapi kan banyak kan bohong itu semua. Iya, betul. Saya minggu lalu udah live juga seperti ini. Nanti omongan saya jadi pedas lagi kalau kayak gitu. Pedes nanti. Ya. Pak Niki muter-muter ya Pak Julius ya? Iya. Gak apa-apa sambil dilanjut aja Diana. Jadi memang balik lagi ya, itu kita harus tahu sebenarnya apa sih yang kita beli dan kita jual gitu. Oke. Baik, Pak. Gitu. Ini Pak Niki ada satu pertanyaan yang kira-kira mungkin mau dijawab nggak ya? Pak Niki tadi di awal sih tadi yang bertanya. Kira-kira selain saham, Pak Niki apakah invest di kripto atau Bitcoin? Tadi ada yang bertanya. Saya kebetulan seorang investor. Jadi saya belum merasa bahwa kripto atau koin itu bisa jadi alat untuk investasi saya. Atau mungkin saya orangnya masih merasa nyaman di saham dan saya merasa di saham lebih dari cukup untuk bisa mendapatkan return dari saham. Jadi ya orangnya nggak punya ambisi apa boleh buat, maafkan. Ini Pak Niki investnya di sepatu lari. Enggak, saya cuma merasa saham ya nyaman aja. Saya punya uang lebih, saya kerja, saya punya uang lebih dan uang lebihnya saya investasikan, saya belikan di saham. Lebih dari ya
ya nyaman aja, tenang, nyaman untuk tidak terganggu dengan investasi itu. Gitu. Kalau kripto mungkin saya nggak punya waktu nanti buat lari-lari lagi Pak Julius, karena mungkin atau larinya tambah jauh karena saking naik turunnya itu kripto gitu. Ya, baik Pak Niki, terima kasih Pak Jus. Nah, ini sedikit ngomongin balik lagi tadi, kebetulan karena topik kita ini tentang macan air nih ya Pak Ilis, Pak Niki ya. Dari beberapa artikel yang diterbitkan yang kita baca itu katanya tahun ini semua sektor akan bangkit, ya kan? Ada beberapa sektor tapi yang akan lebih mengalami hoki, katanya gitu. Terutama yang berbau air, kayu dan logam, ya kan? Karena dia macan air ya, gitu. Dan ada yang harus diwaspadai. Nah, kira-kira gitu ya, untuk sektor-sektor seperti ini mungkin yang jadi pilihan Pak Niki ya sebagai investor gitu ya, mungkin yang tidak terganggu oleh sentimen-sentimen gini, kira-kira mungkin ada sektor yang di ini Pak Niki direkomendasikan atau mungkin dipilih. Ya, saya pas mau acara ini saya malah baru tahu bahwa tahun ini tahun macan air gitu. Kalau saya mungkin investasinya saya tidak mengacu kepada itu, walaupun sorry judul acara kita kan investasi di tahun macan air gitu ya. Tapi kalau saya mungkin setiap tahun ya sama aja, artinya setiap saat ya baik aja untuk investasi. Saya tidak hanya macan air, artinya saya kalau berinvestasi mungkin saya tidak terlalu mengikuti tren-tren seperti itu. Saya tidak terganggu dengan tren medik, sektor kesehatan sedang wah gitu ya. Saya tidak terganggu dengan, atau tidak FOMO lah istilahnya, dengan bank digital sedang hype, sedang happening seperti itu. Saya konservatif kayaknya, waktu itu mungkin sama Diana juga ya. Saya adalah investor, saya adalah seorang yang agresif dan konservatif. Saham buat saya cukup agresif, dan saya cukup membeli saham-saham yang konservatif. Balance saya bintangnya Libra, jadi balance antara agresif dan konservatif. Saham agresif, tapi pilihan sahamnya konservatif. Konservatif dalam pengertian ya tadi balik lagi, mungkin orang-orang bicara saham-saham konservatif itu kan yang old economy, diantaranya bank, seperti itu. Ya kan, bank adalah yang konservatif. Sedikit menjawab, kasih clue tadi pertanyaan saham apa, ya saya sebut perbankan gitu. Oke, baik Pak Niki. Kalau misalkan tadi udah sedikit dijawab ya terkait mengenai yang konservatif. Nah, kira-kira kalau Pak Niki sendiri termasuk apa sih yang dipertimbangkan ketika berinvestasi, Pak? Lebih mungkin ke growth-nya sendiri, mungkin labanya, atau mungkin dari nyari yang lagi terdiskon gitu, Pak, pada saat berinvestasi atau investing? Iya, kalau saya mungkin karena background-nya di keuangan, saya bisa sedikit banyak baca laporan keuangan, bisa lihat rasio-rasio. Jadi salah satu yang saya pakai ya rasio, misalnya PER maupun PBV seperti itu. Dan pastinya saham-saham yang mungkin saya nggak berani pakai istilah LQ45 sekarang, karena LQ45 pun beberapa sahamnya ternyata tidak bisa jadi andalan. Saya sudah harus mulai koreksi saham-saham LQ45. Tapi mungkin saham-saham yang memang katakanlah secara market cap-nya besar, secara sektornya juga mereka adalah yang terbesar. Ya 2-3 terbesar di sektornya, dia seperti itu. Jadi paling nggak big cap ya, Diana, bukan saham-saham yang lebih kecil ya, big cap, kemudian melihat PER dan PBV. Ya itu aja sih. Simple aja kok. Saya apakah terkoreksi atau enggak, saya nggak pernah tahu kapan akan terkoreksi. Artinya kalau hari ini terkoreksi, apakah besok nggak bakal terkoreksi lagi? Gitu. Apakah ada jaminan minggu depan pasti naik dan lain-lain? Saya lebih
cenderung ya setiap saat kalau saya ada dana lebih, sempat untuk key in beli saham, ya saya belikan aja. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ini sudah ditebakin semua nih, Pak, emitennya sama sama Nggak viewers apa-apa, kita nih. hari ini tebak-tebakan kita. Iya, ditebakin semua. Tapi soalnya Pak Niki tadi udah kasih clue ya, gitu perbankan. Jadi pasti yang top 1 atau 2 loh. Udah lebih spesifik lagi ya, Pak. Pasti ketebak nih. Ya, kalau Pak Yuli sendiri gimana, Pak Yuli? Ya, tadi kalau Iya. kita sempat baca di koran-koran kan mereka lagi menjagokan beberapa sektor di macan air ini, Pak, gitu. Nah, untuk Pak Yuli sendiri mungkin ada sektor yang dijagokan tahun ini atau Iya, apa ya? Em, saya nggak jagoin satu sektor tertentu ya, cuman iya, saya biasanya sudah punya ya, apa maksudnya? Oh, ini misalkan untuk dana pensiun saya, untuk dana pendidikan anak tuh saya udah pecah-pecah gitu. Nah, misalkan kita ada 10 sektor gitu, saya buat list nih. Nah, dari situ saya lihat lagi nih, apa istilahnya, saya lebih lihat ke momentum ya. Maksudnya momentum itu fundamental pasti dikerjain lebih dahulu. Jadi saya carilah yang, oh kayaknya di bawah 10, kemudian yang earningnya juga meningkat, itu pasti saya sudah buat filter terlebih dahulu gitu. Nah, nanti dari situ, dari sektor-sektor itu biasanya ada yang istilahnya ada peningkatan volume. Nah, di situ saya mulai fokus di situ, saya pelajarin apa namanya, kita lihat ada hal-hal signifikan nggak yang bisa menggerakkan si harga saham tersebut. Karena kadang kan ada juga harga sahamnya gerak naik, tapi ternyata fundamentalnya nggak ngikutin gitu kan, banyak juga gitu. Nah, itu yang istilahnya lebih ke spekulatif. Tapi kalau saya mungkin hampir sama dengan Pak Niki ya, kita kan lihatnya jangka panjang gitu ya, meskipun mungkin ada porsinya juga untuk trading jangka pendek, tapi yang paling penting itu adalah yaitu kalau itu pilihan kita sendiri, biasanya kalau turun tuh nggak panik kan gitu dia. Nah, iya, tapi kalau misalkan kita beli karena apa istilahnya ngikut gitu, itu meskipun naik pun juga ya seneng gitu, untung, tapi biasanya nggak berani beli full banyak gitu ya. Jadi minimal kita udah tahu lah, kita punya watchlist saham-saham apa yang lagi masuk dalam radar pilihan kita. Tapi biasa saya gabungin antara fundamental sama teknikal ya, Fanta ya. Fundamental analysis sama technical analysis saya gabungin di situ. oke, baik gitu. Jadi saya Kayaknya juga, ada beberapa yang nanya sambil nunggu Pak Niki join iya, lagi dia. ya ini Pak Niki udah bergabung. Ya, maafkan, ini kayaknya sinyalnya problem. Iya, Ya, oke. Ya Pak Julius, tadi ada berapa yang bertanya ya? Ya tadi ada pertanyaan bagaimana bangkit dari trauma setelah mengalami kerugian. Berarti mungkin habis cut loss kali. Oke, saya Pak Niki kalau mungkin mau share. kalau saya percaya nggak ada investor satupun yang tidak pernah mengalami kerugian. Saya rasa hampir semua, siapapun gitu ya, siapapun pasti pernah mengalami kerugian sebelumnya. Jadi mestinya itu tidak perlu membawa trauma. Ya, balik lagi tadi kan di awal, apa yang membuat itu rugi? Saya mungkin pernah beli saham dan rugi. Kenapa? Karena saya beli, betul, saya beli karena saya ikut-ikutan. Nah, besok-besok udah saya tahu saya nggak akan pernah lakukan lagi membeli saham karena dengar si ini, dengar si itu, seperti itu. Jadi mungkin trauma itu yang harus kita evaluasi gitu kan, kenapa sampai trauma gitu. Kalau rugi mah semua pernah rugi kok, nggak ada ceritanya investor yang nggak pernah rugi, bohong. Iya, setuju. Jadi ini Diana, biasa saya kalau ketemu yang kayak gitu, saya suruh minta cetak nih, statement of account ya kan, setiap bulan tuh suka terima ya.
Ini kadang hal yang mungkin males lah dikerjakan seorang investor untuk istilahnya lihat cerminnya sendiri gitu. Kadang ada orang yang mungkin transaksinya sampai banyak sekali, ada yang mungkin sedikit. Nah dari situ kan bisa dievaluasi sebenarnya. Kadang kita itu tidak kenal perilaku investasi kita sendiri gitu. Jadi dengan melihat histori transaksi kita itu sebenarnya kan kita sudah tahu pola transaksi kita itu seperti apa. Transaksinya harian kah, mingguan kah, atau mungkin belinya kalau lagi pas koreksi itu biasanya akan berulang terus. Nah dari situ nanti kita lihat, oh kemarin tuh rugi di sini gitu. Kenapa penyebabnya? Oh mungkin karena belinya FOMO gitu. Ada berita langsung hajar kanan, padahal ternyata harga sahamnya sudah naik lebih dahulu. Atau mungkin hal-hal lain kayak gitu. Jadi minimal dari situ kita pelajari pola kita. Kadang ada investor yang punya sahamnya banyak sekali gitu, supermarket. Sahamnya LQ45. Jadi sahamnya ada 45 saham gitu. Pas ditanya, kenapa kok punya saham banyak sekali? Banknya ada 8 bank dibeli, terus nanti ada sektor ini dibeli. Ya karena itu, dia terlalu terima banyak rekomendasi, akhirnya dia beli semuanya, dan akhirnya dia bingung juga pada saat turun gitu. Nah, dengan mengetahui pola perilaku investasi kita, itu diharapkan kita bisa membedakan nih, istilahnya manusia itu kan butuh bernafas ya. Kalau nafas itu kan nggak naik aja, kadang harus dihembuskan, harus turun juga. Jadi kalau saham naik turun tuh ya hal yang wajar. Apakah harus trauma? Ya kalau itu sampai misalkan apa namanya mempengaruhi keuangan rumah tangga kita gitu ya, akibat rugi di saham terus pasangan suami istri berantem gitu, nah itu berarti mungkin harus dievaluasi lagi. Tapi kalau rugi besok pasti bisa bangkit lagi. Yang penting kan kita gimana memanage resiko tadi supaya nggak jadi apa namanya trauma gitu. Makanya kalau kita bisa beli saham yang kita sudah tahu, meskipun itu turun, tapi kita bisa tidur nyenyak, ya itu berarti pilihan yang benar. Tapi kalau misalkan turun masih kepikiran, nah itu berarti mungkin ada yang salah gitu ya. Mungkin entah kita kurangi jumlahnya atau mungkin kita beli sesuai yang kita apa ya istilahnya, kita nyaman lah gitu. Oke. Baik, Pak Yudius, Pak Niki, terima kasih untuk insight-nya. Keren sekali ya. Semoga bagi yang ikutan live hari ini bisa menambah insight ya, untuk teman-teman nggak jadi trauma. Nah, ini kayaknya lebih seru kalau misalkan kita juga sambil selingi giveaway nih, Pak Yudius nih. Ya, gitu. Mungkin saya kasih pertanyaan ya, Pak ya. Nanti mungkin... Boleh. Oke, baik. Oke, teman-teman semuanya ya, ini pasti udah pada nggak sabar ya, nungguin kapan ini giveaway-nya nih juga nih, gitu ya. Kapan saya bisa dapat bukunya Pak Niki nih, ya, supaya saya bisa jadi investor yang lebih tahan banting, ya kan, gitu. Yang nggak gampang FOMO, ya. Oke, kalau teman-teman tadi ngikutin live-nya, yang pertama ya dari tadi ini ya, pada saat kita mulai ya, boleh nggak sebutkan ya rasio yang digunakan oleh Pak Niki pada saat dia berinvestasi saham? Oke, Pak Niki tadi nggak sebutin banyak kok rasionya. Ya, silahkan. Ada yang mau jawab, teman-teman? Silahkan. Tadi Pak Niki menggunakan ada salah satu atau salah dua rasio yang digunakan untuk memilih saham. Wow. Ini yang paling cepat. Mulyanto, ya. Betul Pak Niki? Ya, Limi Mulyanto. Oke. Limi Mulyanto. Selamat buat Pak atau Ibu Limi Mulyanto ya. Silahkan nanti DM ke kita ya Pak ya, untuk giveaway-nya ya. Pak Yudius. Alamatnya. Iya. Gitu, bisa DM ke kita untuk giveaway bukunya ya, gitu, dan juga alamatnya.
Oke, oh saya follower Followernya Pak Niki Hogan ya. ya, jadi harus tahu. Oke, nanti bisa ini ya DM ke kita ya, gitu. Mulyanto. Oke, baik. Saya juga akan bertanya lagi ya. Kali ini tadi terkait mengenai strategi apa? Mungkin gaya investasinya Pak Niki, ya. Pak Niki termasuk investor yang apa ini? Sebenarnya gampang sekali ya Pak. Karena memang kita niatnya mau bagi-bagi sih ya Pak ya. Yang kedua, iya. Strateginya Pak, apa? Gaya investasinya Pak Niki apa sih? Gitu. Cenderung ke apa ya? Gitu. Kalau yang followernya Pak Niki pasti tahu banget, ya. Ya, kalau yang ikutin live kita dari tadi pasti tahu, ya. Silahkan. Kasiani 28. Kasiani 28. Betul ya Pak ya? Konservatif. Ya, walaupun investor betul, fundamentalis betul, tapi konservatif tadi di awal disebut. Iya. Kasiani 28. Kasiani 28 ya. Saya nggak agresif kok. Oke. Oke, baik. Dari Pak Julius, mungkin ada mau memberikan... Oh, saya pertanyaannya gampang nih. Pertanyaan ketiga. Apa judul buku Pak Niki Hogan? Oh iya. Ayo ngintip dulu. Nggak usah ngintip. Mau dapat sesuatu berarti harus tahu nih. Iya. Ini kayaknya lagi googling semua nih. Lihat di IG kita. Saya jawab boleh nggak? Apa judul buku dari Pak Niki? Caani. Nah, Caani. Caani. Ya. Pakai mo apa enggak, Pak? Oke. Yuk nabung saham. Oke, betul ya. Lagi dicatat sama dia. Iya, gitu. Oke. Nanti yang tadi sudah disebutkan ya Bapak Ibu sekalian, nanti bisa DM ke kita, sebutkan alamatnya, nanti akan dikirim dari tim kita ya untuk giveaway-nya. Oke, masih 3 ya. Oke, mungkin Pak Julius ada lagi pertanyaannya? Iya ada. Tadi Pak Niki kan udah cerita mengenai apa namanya gaya apa istilahnya dalam bertransaksi saham ya. Nah pertanyaannya adalah apakah Pak Niki juga berinvestasi di aset lain selain saham? Nah, ini gampang banget nih. Ini saya boleh jawab nggak sih Pak? Nggak boleh ya? Nggak bisa dapat. Boleh tapi nggak dapat harga, nggak dapat hadiah. Nggak dapat hadiah ya. Oke. Pertanyaannya, Oh, yang sudah wah jawab ini nggak bisa ya. Di 74. B74N. Tadi yang udah berarti ini ya. Ya, karena tadi pertanyaannya dikaitkan dengan kripto ya. Jadi saya bilang tidak. Yeah. Tapi bukan berarti hanya di saham. Saya punya kok cincin emas juga. Properti. Saya ada invest juga di beberapa yang lain. Tapi kalau di kripto tidak, karena saya belum merasa bisa untuk jadi instrumen investasi aja. Nah, mungkin saya sambil tanya juga nih Pak Niki ya. Ini kan sekarang lagi tren ya. Tahun kemarin itu banyak investor suka cerita ya. Mereka agak trauma karena beli IPO startup yang mereka pikir naik ternyata turun gitu. Tapi sekarang mulai lagi nih. Orang itu suka ngejar-ngejar saham IPO yang harganya auto reject. Nah, mungkin Pak Niki bisa kasih pesan-pesan nggak? Sebenarnya apa aja sih yang investor perlu lihat supaya mereka itu nggak latah gitu ya, beli saham IPO gitu. Karena ini lagi tren nih, banyak orang yang... Oke lah, saya
Saya percaya bahwa ada teman-teman yang memang jadi IPO hunter ya. Senangnya tuh ngejar saham-saham IPO, harapannya ya pasti ARA tadi. Ya, mungkin percaya bahwa saham-saham IPO rata-rata ARA. Ya kan? Jadi akhirnya yang diincar itu ya umumnya banyak kan saham IPO. Balik lagi, saya ya itu apa ya istilahnya IPO ya, Anda IPO hunter, Anda bukan investor. Kalau investor itu kan pasti memperhatikan, ya balik lagi semuanya, fundamental dan lain-lain, keuangan kan, laporan keuangan dilihat. Tapi orang-orang yang IPO hunter, sorry, kan yang diharapkan adalah euforia ataupun kebiasaan bahwa saham-saham ARA itu bakalan, saham-saham IPO itu bakalan ARA beberapa saat kan seperti itu. Jadi ya tadi balik lagi, para IPO hunter mungkin lebih kepada mencari opportunity untuk membeli saham-saham yang baru IPO. Harapannya tadi, bukan jangka panjang. Saya percaya rata-rata juga pegang hanya untuk 2-3 kali arah, habis itu jual. Ya udah, memang orang-orang yang mencoba nyari kesempatan, nyari uang dari IPO. Tapi hati-hati, predikatnya belum jadi investor loh, masih IPO hunter. Kalau nanti dari uang hasil IPO-nya untung buat belikan saham, analisa dengan benar, nah itu nanti baru mulai jadi investor. Investor beneran gitu. Ya, waktu membeli saham IPO kan, kalau kita bicara konteks investor kan mestinya juga dilihat ya fundamentalnya, prospeknya, laporan keuangannya dan lain-lain. Mungkin lebih ke sana. Tapi kalau saya pribadi balik lagi, satu buat saya beli saham IPO juga, ya saya nggak hunting seperti itu, dapatnya juga sedikit, katanya kan gitu kan. Kalau pesen 100 dapat 50 malah dakdikduk, karena bakalan ARB. Tapi kalau dapat 5% harusnya happy, karena bakalan ARA, karena dapatnya porsinya cuma kecil seperti itu. Ya, kalau saya balik lagi daripada repot-repot berharap seperti itu, udahlah saya balik lagi kan tadi konservatif, udahlah saya beli saham-saham yang pasti-pasti aja, nggak pasti naik, tapi ya yang udah deh, yang udah saya tahu, udah punya track record dan lain-lain, daripada IPO yang kadang-kadang ternyata malah mengecewakan. Thank you Pak. Pak Niki, waktu dulu di Bursa Efek, Bapak pernah nggak sih punya mimpi, suatu saat investor Indonesia itu minimal berapa persen dari populasi gitu? Sampai sekarang masih ada mimpi terbesit itu nggak Pak? Apa kita kan pengen bisa bersaing sama negara-negara tetangga gitu ya? Waktu 2015 saya masih ingat Pak Julius. 2015 saya masuk ke Bursa Efek, kita minta satu lembaga survei untuk menunjukkan berapa besar sih potensi investor di Indonesia. Dan hasil surveinya menunjukkan angka 700 sampai 800 ribu. Saya adalah orang yang tidak percaya dengan hasil survei. Termasuk sama lembaga surveinya sampai saat ini. Gara-gara laporan itu. Karena saya tidak percaya bahwa potensinya serendah itu. Dan sekarang kan terbukti bahwa investor saham kita plus reksadana bahkan sudah 7 juta lebih. Jadi kalau tadi nanya berapa besar potensinya, saya percaya selama 100 ribu itu atau 50 ribu, 10 ribu untuk reksadana diterima, ya mestinya setiap orang yang punya kelebihan uang 10 ribu, 50 ribu, uang dingin, harusnya bisa jadi investor kan. Nggak apa-apa, saya hanya bisa beli bulan ini, 3 bulan lagi, para petani-petani di Kalimantan bilang dia setiap 3 bulan, di Lampung setiap 3 bulan baru beli saham. Karena dia nunggu panen. Ya nggak apa-apa juga. Tapi paling nggak mereka adalah sudah jadi investor. Kalau potensinya berapa besar ya, pasti besar. Pasti kita bisa kalahin semua negara yang ada di Asia Tenggara. Jumlah investor gitu. Makanya yang udah masuk
dijaga baik-baik. Harus dijaga. Iya kan? Jangan sampai mereka salah jalan. Betul, betul. Ini yang PR kita gimana supaya mereka itu nggak hanya cuan aja, tapi supaya awet ini ya, supaya jangka panjangnya mereka masih tetap stay. Jangan sampai jadi dorman account, buka rekening terus Betul. nanti dapat iming-iming, di sana bisa konsisten untung, terus pindah, terus ya ini. Apalagi sekarang lagi rame itu. Kita edukasi terus ini investor-investor yang istilahnya dapat tawaran robot forex lah, dapat tawaran ini pasti untung segala macam. Ya memang edukasi ini memang perlu sekali sih supaya mereka juga percaya prosesnya ini juga ya. Kalau bicara perbedaan perilaku investor, ini ada pertanyaan Pak Jubes ya kan. Saya rasa justru tantangan paling berat malah sekarang di masa sekarang terhadap para investor itu. Terlalu mudah medsos ya, dunia media sosial itu mempengaruhi ya para investor atau para investor baru. Teman-teman boleh dikatakan dulu ya, kalau bicara dulu sebenarnya jarang sekali perusahaan sekuritas yang mempromosikan diri. Betul nggak Pak Julius? Hal yang sangat jarang ada iklan-iklan dari perusahaan sekuritas. Tapi berkembangnya zaman sekarang, perusahaan-perusahaan sekuritas jauh lebih agresif untuk mempromosikan diri, bahkan dengan segala gimmick-gimmicknya. Ya kan? Saya nggak nyebut gimmicknya apapun, tapi hal-hal yang seperti itu baik untuk merambah para calon investor, tapi harusnya juga memperhatikan soal tadi perilakunya, gitu loh. Saya menjadi investor yang tadi disampaikan Pak Julius juga, nggak hanya saya jadi investor, tapi setelah itu apa yang harus saya lakukan, saya nggak diarahkan, atau saya hanya buka rekening karena referensi dari ini, karena gratis ini itu, karena dapat apapun dan lain-lain. Tapi ternyata setelahnya apa yang harus saya lakukan, saya tidak dibentuk, saya tidak diajarkan. Akhirnya ya tadi, jangan-jangan angka jutaan kita yang tadi saya sampaikan jadi menakutkan juga. Di satu sisi angkanya wah sih, tapi sisi lain angkanya jadi menakutkan kalau ternyata yang masuk itu tidak dengan pemahaman yang betul. Gitu. Ya perilakunya otomatis jadi berubah. Kalau dulu mungkin tidak segencar sekarang, termasuk di medsos. Kalau sekarang kan dari berbagai arah kan, berbagai arah menyasar para calon investor, otomatis perilakunya pasti ya pasti akan beda lah. Oke. Baik. Dulu. Lagian dulu kan kalau buka akun kan butuh uang jutaan gitu kan ya. Mungkin orang lebih hati-hati juga buka akun. Tapi kalau sekarang 100.000, 500.000 mungkin udah dianggap ini udah bisa, tapi di sisi lain gampang, oke, kita coba aja. Gitu. Oke. Baik Pak Niki, Pak Julius. Wow, ini luar biasa sekali ya. Saya pasti selalu kalau live dengan Pak Niki juga selalu dapat banyak lagi gitu. Dengan Pak Julius kita dapat banyak lagi insight-nya ya. Jadi pokoknya tambah confident lah, tambah pede ya teman-teman ya untuk terus kita stay di investasi saham. Oke, ini karena waktunya sudah tinggal 5 menit Pak Julius dan Pak Niki ya. Jadi saya izin untuk memperpanjang untuk giveaway-nya ya Pak Julius ya. Oke. Saya ingin bertanya, tadi baru 4 ya, teman-teman ya, gitu. Yang kelima, saya ingin tanya nih, teman-teman udah siap semua ya, gitu, untuk pertanyaannya. Jadi yang paling cepat ya. Oke, tadi Pak Niki ya, ada sempat merekomendasikan sektor sahamnya. Ya, sektor apa sih tadi yang jadi pilihan sahamnya Pak Niki? Itu gampang banget. Yang ngikutin dari awal live-nya pasti tahu. Yuk, yang paling cepat nanti dapat bukunya, ya. Simple kok, Pak Diki tadi bilang. Oke. Ini ada yang udah jawab.
Eka Fandia ya, Pak Niki? Ya, Eka Van. Betul ya. Eka Fandia yang pertama saham bank. Oke, bentar ya. Oke. Terus yang berikutnya, pertanyaan untuk yang keenam ya, buku giveaway keenam. Teman-teman ada yang bisa sebutkan ya, Pak Niki itu jadi direktur pengembangan di BEI tahun berapa? Tahun berapa sampai tahun berapa? Ayo. Oke, ya. Ini kalau Jadi, bisa jawab berarti udah ngikutin dari lama nih. iya. Ya, jadi direktur pengembangan di BEI dari tahun berapa sampai tahun berapa? Kalau mau cepat buka Instagram MyBank Sekuritas, ada kok jawabannya. Kurang, cuman awal. Nah, ini ada yang benar nih ya Pak ya. Hatsune Ichika ya. 2015-2018. Oke, kalau 2015 aja kurang. Berarti sekarang masih menjabat kalau gitu ya Pak. Nah, oke. Setelah itu pertanyaan ketujuh ya, ini masih nyambung karena hari ini kan bintang tamunya Pak Niki ya, jadi pasti sedikit all Pak Niki lah. Kita fans juga. Oke, sekarang ketika Pak Niki sudah nggak jadi direktur pengembangan di bursa, sekarang Pak Niki jadi CEO di mana? Ya kan? Simpel banget. Yuk, gitu yang bisa jawab dapat bukunya Pak Niki, giveaway-nya bukunya Pak Niki ya. Tadi udah disebutkan judul bukunya Yuk Nabung Saham atau tuh Pak Hogan masuk BEI lagi aja. Ya. Iya. Siap Eka, nanti saya masuk BEI lagi. Regan STN. Regan STN. Ya, oke, betul ya. CEO Emiten News. Oke, betul. Oke. Iya, nah saya pengen ngasih buku, cuman buku tulis tuh, soalnya belum nulis buku. Buku tulis. Pak Julius mungkin mau ikut. Saya mau nanya nih. Oh, malah mau nanya Pak. Pertanyaannya gampang. Ini karena topiknya tadi investasi di tahun macan air ya. Nah, jadi hubungannya apa CEO-nya Pak Niki nih? Tadi bintangnya bintang apa coba? Oh iya, saya tahu. Yang seimbang itu ya Pak ya. Kalau bisa jawab berarti perhatian banget nih. Wah, B174N udah tadi? Belum ya? Belum kayaknya. Oke. Ini kok hari ini jadi soal saya semua, orang pertanyaannya yang ini edisi spesial Pak, gitu. Spesial dengan edisi bagi angpau. Iya. Ya. Jadi bintang ya Pak Julius ya? Iya. Oke. Libra. Udah dijawab tadi ya. Oh ya. Oke. Oke, baik Pak. Oke, sekarang dari saya yang lagi. Komen Pak, pantas Emiten News postingannya bagus-bagus. Iya. Lagi ada lowongan nggak Pak ini? Oke, dari saya lagi ya teman-teman ya. Nah, kali ini boleh dong ya kita promosi dikit dong. Coba ada yang tahu nggak sih aplikasi online trading kita itu apa sih? Apa namanya? Yuk, yang tahu bisa ketik di kolom komen. Aplikasi ininya apa ya? Gitu. Aplikasi online trading kita. Yang tahu nanti dapat bukunya Pak Niki. Saya lihat tadi ada beberapa dari MyBank Trade. Oke. MyBank Trade. MyBank nih dikasih nggak Pak Julius? Iya, dikasih. Oke. Sacela Sani. Oke, ya. Oke. Kurang satu ya. Kurang satu spesial deh. Pak Julius lagi. Saya ya. Iya. Ya paling gampang aja deh. Hari ini IHSG ditutup di berapa? Ya. Kan tadi bahas all time high ya. Iya. Salam dari Lombok, Pak. Salam Ars.
Oke, tadi pertanyaan dari Pak Julius ya. Hari ini IHSG ditutup di berapa, teman-teman? Oh, ini gampang banget. Tuh, 6803, Ada yang jawab? 6804. Jawabannya di 6804. Tadi ada yang jawab 6804? Iya. Ada di awal tadi ticker tick ya atau apa itu? 6804. Iya, tiket ya. Tiket 6820 nanti ya, tunggu waktunya. Oke, baik. Jadi giveaway kita udah semua nih ya Pak Julius ya? 10 ya? Sudah. Oke, siap. Tadi teman-teman ya, saya review lagi ini buat Limi Mulyani ya, Kasiani 28, Caani BI 74N, Eka Vandia, Hatsune Ichika, Rigen STK, D174N, Rachel Lasani, Tikertik. Silahkan DM ke kita ya, DM ke Instagram MyBank Sekuritas untuk giveaway bukunya ya. Dan nanti silahkan sertakan alamatnya, nanti untuk pengiriman bukunya akan dibantu oleh tim dari MyBank Sekuritas. Oke, baik. Diana mau nambahin dikit. Boleh. Ini buat yang belum beruntung nih hari ini. Pak Niki mungkin singkat 1 atau 2 menit sebelum ditutup Diana. Sebenarnya buku yang Pak Niki tulis itu esensinya ya, mungkin nggak usah semuanya, tapi sebenarnya apa sih yang Pak Niki pengen sampaikan ke teman-teman investor gitu? Oke, mungkin saya rasa kalau kita bicara esensinya, buku 1, buku 2, buku 3 sama aja ya. Ya berawal dari buku 1 lah, artinya kita nggak bicara bahwa saham itu sesuatu yang ribet, sesuatu yang jelimet. Saya kan pakai istilah jelimet ya. Artinya sebenarnya saham itu sesuatu yang sederhana. Saya nggak bilang gampang, tapi sederhana yang harusnya semua orang bisa lakukan. Tadi kan balik ke pertanyaan, ya kan Pak Julius juga, bahwa sebenarnya potensi investor kita ya sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, karena saham itu bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Itu kok awalnya justru mungkin dari api paling kecilnya ya dari sana, yang akhirnya terus membesar dan akhirnya jadi tulisan karena ya tadi saham itu bagus, saham itu bisa memberikan keuntungan, bisa memberikan kita kesejahteraan yang lebih baik, kenapa nggak dimanfaatkan oleh lebih banyak orang? Itu sih mungkin. Jadi nggak cuman kita aja yang ngerasain ya Pak, tapi orang-orang di sekitar kita juga bisa tahu dan juga merasakan apa itu manfaat saham ya. Iya, memang harusnya begitu. Dan ya bukunya dibawakan dengan sederhana. Thank you banyak loh Pak untuk waktunya, udah meluangkan waktu untuk acara sore hari ini. Thank you juga Pak Julius, Diana. Iya Pak. Teman-teman. Oke. Ya, terima kasih Pak Niki ya gitu untuk sore hari ini. Dari Pak Julius mungkin ada closing statement mungkin? Closing statement ada, terus belajar aja. Kalau istilahnya merasa gagal hari ini, anggap itu proses belajar ya. Karena tujuan kita setiap orang kan beda-beda. Jadi entah belajar saham, entah belajar dari kerugian, apapun itu, tetap selalu belajar. Nanti akan ada waktunya masing-masing. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Julius dan Pak Niki ya. Insight-nya bagus sekali ya. Semoga nggak bosan untuk live dengan kita ya Pak Niki ya. Gitu ya. Siap, nanti kita mungkin ada live lagi. Kita butuh di mentoring, butuh diwejangi terus, diingetin terus Pak. Kalau kita sering salah jalan, tiba-tiba nanti ikutan tren apa gitu. Gitu. Oke. Sebelum saya close ya, teman-teman. Oke, saya ingin bacain lagi ya. Saya akan bacain lagi tadi pemenang giveaway kita. Giveaway kita berupa buku dari Pak Niki Hogan. Ada buku Yuk Nabung Saham dan Simple Stories for Simple Investor ya.
Jadi bagus banget bukunya, saya udah baca gitu ya, gitu. Jadi teman-teman harus wajib kudu baca 3 Pak imperatornya, harus wajib kudu baca bukunya ya. Jadi silakan ini ya saya bacain pemenangnya. Yang pertama tadi Limi Mulyanti, yang 2 Kasiani 28, 3 Caani, 4 BI 74N, 5 Eka Vandia, 6 Hatsune Ichika, 7 Regan STK, 8 Rachel Sani, 9 Omebin 01, 10 Tikertik. Ya, jadi bagi nama-nama yang sudah saya sebutkan, silahkan DM ke Instagram kita Maybank Sekuritas dan sebutkan alamatnya untuk pengirimannya. Nanti akan dibantu pengirimannya oleh tim dari Maybank Sekuritas. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk diskusi kita pada sore hari ini. Ya, kita harap ya semuanya semoga besok ISG-nya juga all time high lagi ya Pak ya. Amin. Mungkin apakah ada Valentine effect enggak ya? Kayaknya ya Pak, karena Januari efeknya nggak terasa, mungkin di Valentine. Enggak. Semoga memang bisa lebih baik lagi. Dan semoga ya COVID-nya segera pulih semuanya ya Pak, gitu, supaya kita bisa stabil lagi. Amin. Oke, selamat sore Pak Niki, Pak Julius, salam sehat. Sampai ketemu lagi dalam live kita berikutnya ya Pak. Oke, terima kasih Pak Julius, Diana, teman-teman semua, terima kasih.